Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menampilkan sebuah dramatic reading yang berjudul Tertangkap Basah. Ini ditulis oleh Ilham Zobazari. Di ruang tamu rumah keluarga Pak Rustam, Pak Rustam sedang ngeteti burung perkututnya. Sinyo, ayo ngoceh le, jangan malas-malasan gitu. Sinyo, bagus, ayo lagi le, Sinyo. Hebat, suaramu makin bagus loh le. Sudah waktunya mengikuti festival pop singer. Ayo le, yang lebih merdu, Sinyo. Wah, pasti masuk angin ini. Tenang le, nanti tak keroi. Wes, bablas angine. Kalau perkutut yang sakit, ribut. Coba kalau aku yang masuk angin, pasti ndak direken. Jangan ribut, Sinyo sedang training on the job, perlu ketenangan. Ayo le, konsentrasi lagi, Sinyo. Loh, suaramu kok agak aneh Tonyo, Sinyo. Wah, gawat, kok suaramu jadi seperti suara kuntilanak. Ngenyek, suara aku dibilang seperti suara kuntilanak. Loh, itu tadi suaramu toh. Saya kira suara kuntilanak beneran. Mbok jangan mutek-mutek manuk tok. Si monot itu juga perlu pemikiran, Pak nih. Mikir si monot, anak sudah besar tapi pikirannya ndak dewasa, tiwa sepaneng kepalaku. Loh, sampean ini bagaimana toh Pak nih? Kalau bukan kita orang tuanya, siapa lagi yang mau mikir masa depan si monot? Apa tetangga-tetangga itu yang disuruh mikir? Ndak mungkin toh. Sebenarnya kurang apa sih kita dalam memperlakukan si monot? Minta apa-apa kita beri, ya salahnya sendiri kalau sekarang lontang lantung ndak dapat pekerjaan. Wong yang sarjana saja sulit kok, apalagi yang ndak sekolah. Pas susune. Sekarang kembali soal susunya monot. Soal si monot. Kupikir itu salahmu kok Bune. Terlalu kau manjakan anakmu itu. Loh, kok aku yang disalahkan? Bunda usah menyalahkan siapa-siapa, tapi segera saja bertindak membantu mencarikan pekerjaan. Mau kerja apa? Wong SMP saja ndak tamat. Ya biar nanti ngurusi sawah-sawah kita itu saja, atau bikin peternakan ayam, sayur. Jangan begitu toh Pak nih. Kasihan kalau si monot harus bekerja di sawah atau ngurusi ayam. Sampean kan banyak koneksi, mbok dihubung-hubungkan sana. Sekali-sekali nepotisme kan ndak apa-apa, biar dapat kerjaan di kantor. Kantor apa? Kantor camat, kantor bupati, kantor gubernur. Paling-paling diterima jadi tukang sapu. Wong disuruh sekolah ndak mau. Sampean ini memang repot, diajak mikir anak malah ngersulo. Tapi kalau mikir perkutut kuat seharian, sampai lupa makan, lupa anak, lupa istri. Nanti kalau aku jengkel burung sampean itu tak berondoli bus nih. Ngomong apa itu? Habisnya sampean sih. Aku ini kan pingin segera menggendong cucu Pak. Kalau monot sudah kerja, pasti segera mau dikawinkan. Dan kita punya cucu, seneng kan? Monot itu umurnya baru berapa sih? Kok sudah disuruh-suruh kawin? Alah, sampean dulu kawinnya juga umur berapa? Itu kan dulu, sekarang zamannya sudah lain. Bu, saya meminta duit. Buat apa Tonot? Buat beli jaket dan celana jeans. Wah, modelnya bagus loh. Kawan-kawan saya semuanya sudah pakai. Tinggal saya yang belum. Nggak mahal kok. Harga satu setelnya cuma 175.000. 175.000 dolar apa rupiah Not? Ya rupiah Bu. Makanya saya bilang murah. Not, gue minta lu ngerti deh. Kamu sekarang ini sudah bukan anak kecil lagi. Sudah waktunya kamu bekerja, memperoleh penghasilan sendiri dan belajar hidup mandiri.
Iya Le, mbok coba-coba bikin surat lamaran kerja. Nanti biar bapakmu membantu dari belakang. Kalau sudah kerja, kamu segera menikah. Bapak ibu punya cucu. Bu, Pak, justru saya berlaku seperti ini karena saya sangat menghormati eksistensi Bapak dan Ibu sebagai orang tua. Lah kalau saya butuh sesuatu, uang saya cari sendiri. Itu kan berarti saya tidak menghormati eksistensi orang tua. Lalu apa kata orang-orang nanti? Lihat tuh si Monot, orang tuanya masih kuat membiayai, tapi dia sok mandiri. Loh bagaimana? Oh, yang ngomong gitu pasti wong edian. Mandiri kok dibilang tidak menghormati orang tua. Sudah toh Pak nih, kalau anak tidak tahu ya jangan dimarahi, tapi dikasih tahu. Soal jaket dan celana nanti ibu yang kasih uangnya. Tapi janji lo ya, kamu harus membeli jaket dan celana sungguhan. Jangan dibelikan pil koplo. Kemarin minta sepatu dari kulit rusa, jreng dikasih. Sekarang jaket dan celana, jreng dikasih. Besok mau minta apa? Minta mobil. Ibumu itu jualan kiloan di pasar sana. Oke, kalau Bapak tidak ikhlas memberi uang pada saya, di mana sebenarnya itu merupakan tanggung jawab Bapak, kewajiban Bapak. Saya tidak jadi minta. Saya mau mencari kerja, cari uang sendiri. Kerja Le, kerja di mana? Jadi apa? Saya punya koneksi, seorang direktur perusahaan terkenal. Dia mau datang ke sini berkenalan dengan ibu dan bapak. Wah, jadi kamu mau kerja di perusahaan Le, dan Pak Direkturnya mau ke sini. Iya Bu, pokoknya dalam waktu singkat saya akan dikabari di mana saya akan ngantor. Wah, ibu saanae padha ndelemi kabeh daripada katut menclek, mending latihan vokal sama sinyo. Loh Pak, sampean ini bagaimana toh? Diajak rundingan soal kerjaan si Monot kok malah ngutak-ngutak manuk lagi. Tak brondoli tenan lo ya, manuke sampean. Awas ya. Permisi. Not, Kula nuwun. not, Sepada. not, Sampurasun. Monot. Oke. Waduh, Pak Direktur, mari silakan masuk Pak. Bu, ini Pak Direktur yang saya ceritakan tadi. Benar Bu, saya direktur utama. Di sebelah kiri saya Sekretaris direktur. dan di sebelah kanan saya, oh maaf, tidak ada. Wah, benar-benar merupakan suatu kehormatan bagi kami karena Pak Direktur dan Bu Sekretaris berkenan mampir ke gubuk kami ini. Ya, kami memang ingin menjalin persaudaraan. Selain itu, saya juga melihat adanya bakat terpendam dalam diri Dek Monot ini. Sehingga saya merasa eman sekali bila bakat tersebut tidak diolah hingga menjadi potensi yang kelak berguna bagi proses pembangunan nusa dan bangsa dalam rangka mengantisipasi era globalisasi serta menyongsong terwujudnya pasar bebas. Kami tidak menyangka bila ada orang berkedudukan tinggi seperti Pak Direktur yang mau memperhatikan orang lain. Tapi ngomong-ngomong, anak saya ini mau diberi pekerjaan apa, Pak? Kalau melihat bakatnya, dia berpotensi untuk dijadikan branch manager. Artinya pemimpin cabang yang berada di daerah. Wah, hebat sekali, Le. Kamu akan jadi manajer brand. Bukan manajer brand Bu, tapi branch manager. Sekali lagi jangan sampai keliru. Branch manager. Sekali lagi, branch manager. Coba Ibu tirukan. Brand manager. Terserah wis. Maaf Pak, kalau saya nanti menjadi pemimpin cabang, apa ya punya sekretaris? Ya jelas toh, namanya saja manajer. Sekretarisnya ya cantik seperti sekretaris Bapak ini. Bahkan Dek Monot boleh memilih sendiri dan mengangkatnya juga sendiri. Asyik, Bu. Bagaimana kalau Rike yang saya angkat jadi sekretaris? Rika anak ujung gang itu. Anak liar dia itu, Le. Biar bagaimana toh Bu? Dia itu justru Cina. Hus, udaranya panas ya. Udara seperti ini biasanya bikin haus. Ada pepatah mengatakan teh gulane batu, omongannya kemereceh
saya suguhan era metu. Pepatah loh itu. Ya ampun, maaf Pak Direktur dan Bu Sekretaris. Saya sampai lupa menghormati tamu. Sebentar ya, saya buatkan minuman dulu. Sekalian saya panggilkan bapaknya anak-anak. Dek Monot, soal pekerjaan sudah bisa dipastikan. Namun, segala sesuatu itu ada syaratnya. Sepeda motor saja, supaya bisa lari, perlu bahan bakar. Dan mesinnya harus diberi oli. Nah, dalam hal ini, kami membutuhkan oli agar proses pengurusan pekerjaan untuk Dek Monot bisa lancar. Oh, jadi saya harus beli oli. Berapa liter? Wah, arek iki rodok bento. Nggak bisa diajak ngomong pakai kiasan. Kalau begitu ya terus terang saja. Dek Monot, maksudnya bukan oli beneran, tetapi pelicin alias uang semir. Oh, jadi pekerjaan saya nanti nyemir toh? Katanya press manager kok nyemir. Kayaknya anak ini sudah bento sejak dalam kandungan. Sudah, terus terang saja ya Dek Monot. Untuk mendapatkan pekerjaan itu, sampean harus membayar demi kelancaran administrasi, paham? Oh, bayar toh. Mau bilang bayar saja, bulet kemana-mana. Berapa ribu? Kok berapa ribu? Mau jadi loper koran tah? Jumlahnya yang harus sampean bayar. Sini tak bisiki. Hah? Bus, belum dibisiki kok sudah kaget. Bukan kaget, kerih kuping Dek Emut. Nah, sekarang silakan Hah? kaget. 50 juta? Saya harus membayar 50 juta. Wih, Uang segitu tidaklah besar dibanding kedudukan dan fasilitas yang akan Dek Monot peroleh. Iya kan Mas? Pak. Iya, lagi pula zaman sekarang cari kerja yang seenak itu secara gratis tidaklah mudah. Bayangkan, Dek Mono tidak lulus SMP tapi dapat kerja enak. Kebanggaan nomor satu seorang lelaki itu adalah pekerjaannya. Percuma saja punya pacar atau istri secantik bidadari, tapi tidak punya pekerjaan. Percuma saja kita berwajah tampan dan berotak cemerlang bila tidak punya pekerjaan. Nah, kebanggaan apa yang bisa menandingi sebuah pekerjaan? Dan hal paling awal yang dilihat oleh seorang wanita terhadap laki-laki adalah pekerjaannya. Gagah, tampan seperti James Bond, tapi luntang-lantung. Buat apa? Berpendidikan tinggi dan berotak cemerlang, tapi tidak punya pekerjaan. Ih, amit-amit. Mari, silakan diminum. Oh, iya ya. Terima kasih. Perkenalkan, Freddy, Direktur Utama PT Sehat Walafiat. Nama adek Menik. putrinya Pak Rustam. Iya, adiknya Mas Monot. Oh, kebetulan kalau begitu. Bagaimana kalau Dek Menik juga kerja di perusahaan saya? Ada lowongan untuk menjadi sekretaris saya. loh, kan Bapak sudah punya sekretaris, Bu Mince ini. Bisa diatur. Dek Menik menjadi sekretaris saya, Mince jadi sekretarismu. Bagaimana? Aduh, Menik, masuk. Saya ditawarin pekerjaan, Pak. betul Pak. Langsung saya angkat jadi. Waduh, Katanya tadi dari sekretaris direktur, Pak. Boleh ya, Pak? senang sekali hati saya bisa bertemu secara langsung dengan Bapak Rustam Jengglong Baruno. Sudah sejak lama saya menunggu-nunggu kesempatan ini. Loh, saudara ini siapa? Kok sudah mengenal saya? Siapa sih yang tidak mengenal Bapak Rustam Jengglong Baruno? Orang terkaya di daerah sini. Oh iya, kenalkan Pak, saya Direktur Utama PT Sehat Walafiat. Di sebelah kiri saya, Mince, sekretaris direktur. dan di sebelah kanan saya. Wah, maaf Pak, lupa lagi. Oh iya, nama saya Sopo jenengku. Ngadimin. Itu nama pemberian orang tua Pak. Bisa dipanggil Freddy. Jabatan saya Direktur Utama, membawahi hampir 1.500 karyawan dan memiliki beberapa cabang di beberapa daerah. Perusahaan saya itu stabil, tidak pernah terkena krisis ekonomi dan tidak ada PHK. Nah, kedatangan saya kemari ada hubungannya dengan putra Bapak yang saya nilai punya potensi luar biasa untuk memimpin cabang perusahaan yang akan saya buka di kota ini.
jabatan yang lowong itu mau sampean jual kepada anak saya? Oh tidak Pak, masa jabatan kok dijual? Nggak etis itu Pak. Berapa tadi uang pelicinnya? Istilah itu juga kurang tepat Pak, yang benar. Uang administrasi. Nah itu, tidak besar kok, cuma 50 juta rupiah saja. Saya tidak mengambil keuntungan dari situ Pak. Niat saya ikhlas menolong putra Bapak yang saya pandang memiliki bakat terpendam. Wah, maaf saja saudara. Uang sejumlah itu bukanlah uang yang kecil bagi kami. Maaf, kami menolak tawaran saudara itu. Silahkan saudara makan kue dan minum suguhan kami, lalu tinggalkan rumah ini. Pak, Bapak ini bagaimana sih? Ada orang datang baik-baik mau menolong anak kita kok malah diusir. Mestinya kita harus bersyukur dan berterima kasih. Pak, ini kesempatan emas buat saya, branch manager. Pak, pemimpin cabang. Kapan lagi saya memperoleh pekerjaan di kantor dengan sekretaris cantik kalau bukan sekarang? Lalu yang 50 juta tadi dapat duit dari mana kamu? Hah? Loh, Bapak ini bagaimana sih? Kan sudah saya katakan bahwa bentuk penghormatan seorang anak kepada orang tua adalah minta dipenuhi segala kebutuhan kepada orang tua. Penghormatan itu namanya. Penghormatan dengkulmu menclek itu. Bapak tidak suka bila kamu kerja pakai sogok-sogokan. Maaf, sekali lagi saya ralat. Bukan uang sogok Pak, tapi Uang administrasi. Ah, apapun namanya, saya tetap tidak setuju. Jangankan 50 juta, 1 sen pun saya tidak mau. begini Pak, kalau jumlah 50 juta itu terlalu besar untuk dibayar kontan, saya bisa memberi keringanan untuk dicicil beberapa kali. Dicicil plus diskon 10%. Oh, begitu. Bisa dicicil plus diskon 10%. Kalau begitu, tunggu sebentar. Saya hitung dulu uang saya yang ada di dalam. Silakan, Bapak Direktur. Saya gembira Bapak bisa berubah pendirian. Soalnya ini tawaran langka loh, Bu. Dek Monot nanti akan memperoleh fasilitas istimewa berupa perumahan, mobil dinas, serta tiket pesawat terbang untuk berlibur ke luar negeri setahun sekali. Wah, ke luar negeri, naik pesawat. Wah, apa saya dan bapaknya Monot boleh ikut? Boleh saja, Bu. Memang jatahnya untuk sekeluarga kok. Waduh, Not, kita akan naik motor mabur, Le. Bagaimana Pak? Apakah jumlahnya mencukupi? Ternyata kurang sedikit. Uang kontan saya tidak sampai 50 juta. Berarti nyicil. Oh tidak, memalukan. Kaya kok nyicil. Sudah saya telepon kawan saya agar membawa sejumlah uang kemari untuk menggenapinya. Sebentar lagi dia datang. Wah, saya benar-benar puas bekerja sama dengan Bapak. Lancar, meskipun sempat ada sedikit ketegangan. Nah, untuk kelancaran ini, diskon saya naikkan menjadi 20%. Mari, silakan diminum. Saudara benar-benar direktur? Iya, direktur utama. Perusahaan saudara bergerak di bidang apa? Pemasok obat-obatan. Nama perusahaan saudara? PT Sehat Walafiat. Memangnya Bapak ini siapa sih? Kok pertanyaan Bapak bernada curiga seperti itu? Bagaimana kalau saya ini polisi? Bapak jangan guyon. Saya tidak guyon. Lihat, yang bendo di pinggang saya ini apa? Wah, itu pasti pistol ya Pak? Oh, bukan. Saya tadi diterima istri saya ulek-ulek. Terus terang saja, saudara ini direktur gadungan kan? Saudara berniat menipu kan? Loh, menipu bagaimana toh Pak? Saya ini benar-benar direktur dan saya sedang mengadakan rekrutmen tenaga kerja untuk memimpin cabang perusahaan yang akan saya buka di kota ini. Sudah sejak lama dua orang ini saya kejar-kejar. Dia direktur dan sekretaris gadungan. Pekerjaannya yang asli adalah penjual obat keliling di pasar-pasar. Untung Pak Ustaz menelepon saya. Oh, jadi kamu mau menipuku ya? Kurang ajar. Loh, sabar, saya tidak menipu Mas. Tadi kan sudah saya jelaskan kalau usaha saya itu bergerak di bidang pemasok obat-obatan. Saya nggak bohong Mas. Tapi kok ngakunya direktur PT Sehat Walafiat?
Ini asli mas, saya tidak ngapusi. PT yang saya maksudkan bukan perseroan terbatas, tapi pedagang tidak tetap alias pedagang keliling. Dasar penipu, rasakan jurus-jurus mogku. Not, mau apa kamu ini? Saya mau menghajarnya, Pak. Kok tumben? Apa kamu berani sama dia? Kenapa tidak? Kan ada Bapak dan Pak polisi. Sudah, sekarang serahkan permasalahannya pada saya. Saya akan membawa pasang penipu ini ke kantor. Ampuni saya pak, ampuni saya. Ampunin saya, Pak. Saya dan istri saya terpaksa melakukan hal ini karena terpaksa. Memaksa? Keadaan pak, anak saya ada 4, masih kecil-kecil semua. Sekarang mau nambah lagi 1, tapi baru setengah jadi. Ampuni kami ya bapak-bapak. Mbok ya mikir toh, anak itu kan amanah. Sudah harusnya kita pelihara dan kita besarkan dengan sebaik-baiknya. Kalau sampean mengerti soal itu, anak 1 atau 2 saja kan sudah cukup. Kok memaksakan diri beranak 5, tapi kerjaannya menipu? Yang memaksa punya anak banyak bukan saya pak. Lah siapa? Keadaan. Oh, keadaan. Ayo saya. Ampun pak, ampuni kami. Bagaimana Bune? Masih kepengen naik pesawat terbang? Jangan nyindir, biar nggak dapat naik pesawat terbang. Aku masih bisa naik pesawat telepon.